你怎可在我的青帝前辈，调动这个人？至于蠢，多谢前辈。赤青兄，青兄，之前我实不相瞒，风雨死了20名，很好。传送阵共有3处，而概率最大的那处，其中2处早有16位仙。发觉其余踪迹，哼，雕虫。他在那儿，追！ Kita bakal melanjutkan Tongho yang kemarin, yaitu season 5 dari Stellar Transformation atau Sing Champion episode 8 ya guys. Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita sudah melihat Qin Yi yang terjebak di galaksi Silver String karena rencana Kaisar Yi sudah berjalan, yaitu dengan mengecek orang-orang yang ingin memakai area teleportasi dengan cermin kebenaran guys. Dia pun segera melihat peta galaksi ini dan memikirkan sebuah cara, tapi dia melihat kalau ada bintang daun merah yang dimana itu adalah pusat bintang dari galaksi ini, karena di sana tampaknya sekte pedang Jok guys. Sehingga dia bergegas pergi ke sana ke bintang daun merah. Dia juga mencuri harta warisan milik Fan Lan dan menyamar untuk bertemu dengan Qingze. Setelah dirinya bertemu dengan Qingze, dia pun segera memberikan harta warisan itu. Tanpa basa-basi, saat Qingze mencoba membuka kotak itu, tapi tiba-tiba tuar. Qin Yu segera menggunakan tenis jarinya dan menyerang guys. Di dalam dari itu tiba-tiba ada seseorang yang datang, dan orang itu bernama Yu Fan guys. Sekarang Qin Yu harus berhadapan dengan Qingze bersama Yu Fan. Pada akhirnya Qin Yu pun berhasil membantai Qingze dan segera pergi dari sana. Tapi sayangnya Yu Fan ini berhasil memberikan teknik pelacak di dalam tubuhnya Qin Yu guys. Jadi kemanapun dia pergi, Yu Fan pasti bisa menemukannya. Karena hal itu juga, mau tidak mau, Qin Yu pun harus bertarung dan mengalahkannya guys. Namun tingkat kekuatan Yu Fan ternyata sangatlah kuat, yang dimana Qin Yu berhasil tertangkap dan terhisap ke sebuah portal yang dibuat oleh Yu Fan guys. Sehingga dengan begini pun kita masuk ke intro. Berhasil menangkap Qin Yu, dia semakin besar kepala dan yakin kalau Qin Yu gak bakal bisa kabur. Tapi apa yang terjadi, tiba-tiba ada seseorang misterius yang membantai Qin Yu untuk melepaskan diri guys. Orang ini juga mengatakan berani-beraninya Yu Fan menangkap orang di bidang bintang miliknya serta mengikat tubuhnya Yu Fan. Sepertinya ini adalah kaisar yang menguasai bidang bintang sini guys. Yang dimana mendengar itu Yu Fan auto ketar-ketir dan menyebut kalau itu adalah senior Qin Ti. Dia hanya bisa memberikan alasan kalau dirinya ingin membalaskan dendam seniornya, yaitu Qingze yang sudah dibantai oleh Qin Yi guys. Namun orang yang bernama Qin Ti ini nggak peduli dan mengatakan kalau sekarang Qin Yi itu adalah tamunya, dan menyuruh Yu Fan untuk memberikan pesan kepada Kaisar Yi agar tidak menyentuh Qin Yi di wilayahnya guys. Buset, ini Qin Yi terkenal juga ya. Kalau kemarin dilindungi oleh Kaisar Yin, sekarang dilindungi oleh senior Qin Ti. Yu Fan sih sempat menolak karena dia juga takut untuk kembali, ditambah melaporkan kejadian seniornya Cheng Zi yang sudah terbantai kepada sang Kaisar guys. Tapi Qin Ti ini memaksanya dan pada akhirnya Yu Fan pun mundur guys. Sontak Qin Yu pun berterima kasih kepadanya dan Qin Ti menyuruhnya untuk datang menemui dirinya di Moonlight Bay. Tanpa basa-basi Qin Yu segera pergi ke sana guys. Dia juga berpikir kalau orang ini kemungkinan adalah kaisar di bintang ini. Karena Yu Fan yang sangat kuat aja bisa tunduk kepada dia guys. 你且回去告诉奉行无忌，如何做？文化便好。 Singkat cerita, Qin Yu pun sampai ke Moonlight Bay. Dia langsung disambut oleh seseorang yang bernama Song She sebagai murid keempatnya Qin Ti guys. Dia menyuruh Qin Yu untuk pergi mengikutinya karena penasaran. Qin Yu pun menanyakan soal identitas tuannya yang bernama Qin Ti itu. Namun Song She sebagai muridnya sendiri pun enggak berani menyebutkan identitasnya guys. Dia hanya meyakinkan kalau Qin Yu bakal mengetahuinya setelah bertemu dengan tuannya langsung.
mau tidak mau Qin Yi pun mengikutinya. Dia sempat mengecek tingkat kekuatan Song Shi yang sudah berada di Kaisar Abadi tingkat 7, sama seperti Cepai guys. Tidak lama dari itu mereka pun bertemu dengan seseorang. Segera Qin Yi berterima kasih kepadanya karena sudah menyelamatkannya tadi. Yang dimana itu membuat senior Qing Ti bingung dong. Bagaimana bisa Qin Yi tahu ya kalau dirinya lah yang menyelamatkannya guys. Sebenarnya Qin Yi pernah mendengar rumor nama senior Qing Ti yang merupakan salah satu makhluk tertinggi di dunia abadi guys. Yang ternyata Qin Yi juga mengetahui kalau neneknya Qiang Yan yaitu senior Yihu adalah teman baiknya senior Qing Ti guys. Tentu mendengar itu senior Qing Ti mulai menjelaskan kalau sebenarnya dia itu sudah diminta oleh neneknya Qiang Yan untuk menyelamatkan Qin Yi. Karena sebenarnya Qin Yi ini adalah orang yang dihargai oleh neneknya Qiang Yan. Segera Qin Yi pun penasaran, apakah neneknya Qiang Yan ini masih berada di Moonlight Bay ya? Karena kan dia sangat ingin berterima kasih secara langsung guys. 久闻前辈乃是仙界至尊之，此处定然比羽皇所在的势力范围。青帝前辈竟会亲自出手相助，是他托我出手，你是姥姥看重之人。 Tapi senior Qing Ti menyuruhnya untuk tidak usah terburu-buru, santai dulu saja, mari kita minum teh dulu guys. Dengan senang hati Qin Yi pun menerima tawaran itu. Setelah meminum teh itu, Qin Yi merasakan teh yang memiliki khasiat menenangkan pikiran dan mengisi kembali qi guys. Senior Qing Ti menjelaskan kalau sebenarnya Kaisar Yi dan Kaisar Iblis Tianya adalah orang yang sangat kejam. Karena mereka juga hampir menguasai setengah dari seluruh alam abadi ini guys. Yang dimana mereka juga memiliki 18 kaisar dan 30 anak raja sebagai bawahannya. Senior Qing Ti juga sempat terkesan kepada Qin Yi. Bisa-bisanya si Qin Yi ini sampai ke Moonlight Bay mereka tanpa terluka sama sekali dan seorang diri pula. Ya, Qin Yi hanya merendah diri. Kalau bukan karena senior Qing Ti yang menyelamatkannya dari si Yufan, mungkin dia nggak bakal sampai ke sini, ya kan? Sehingga senior Qing Ti pun mengajaknya untuk bertemu dengan teman-temannya yang kebetulan sedang berkunjung, guys. Sehingga mereka pun pergi dari sana. Setelah sampai di tempat pertemuan, Qin Yi merasakan kalau hawa kekuatannya sangat luar biasa. Yang ternyata di sana ada kepala klan naga dan master klan burung sedang beradu catur di sana guys. Wah, ini sih pas banget ya. Kebetulan kan si Qin Yi ingin bertanya langsung kepada klan burung nih. Qing Ti sempat minta maaf kepada mereka karena dia harus telat mengurus beberapa hal terlebih dahulu. Yang tidak lain adalah menyelamatkan Qin Yi guys. Segera master klan burung menyuruh senior Qing Ti untuk menyaksikan kekalahan pemimpin klan naga yang kalah dalam permainan catur ini guys. Tapi karena mereka sudah berkumpul, sang pemimpin klan naga pun memutuskan untuk melanjutkan permainan ini di lain kali. Hehehe. Ini mana namanya nggak mau kalah guys, dia berusaha mengelak ya. 石青在此陪。见证，看看是不是老。你们武师兄，此乃死期。咱们下次继续。 Segera senior Qing Ti menjelaskan kalau dia adalah Qin Yi, orang yang secara khusus disebutkan oleh nenek Lolo. Dia juga memperkenalkan kedua temannya kepada Qin Yi, yaitu kepala klan naga Ao Fang dan master super klan burung terbang yaitu Ni Huang. Qin Yi juga mengatakan kalau dia sempat mengenal salah satu anaknya yaitu Ao Wuming guys. Yang dimana si Ao Fang auto terkejut dong, kok bisa-bisanya Qin Yi mengenal dengan anaknya yang tidak berbakti itu. Ya, kalian tahu lah ya kenapa bisa dibilang tidak berbakti, karena pernah melawan orang tuanya guys. Ni Huang mendengar itu juga langsung angkat bicara karena menurutnya si Ao Fang ini sangat keras kepala karena anaknya itu cuma berusaha mencari rubah putih sebagai istrinya guys. Kenapa harus diribetkan gitu kan? Tentu Ao Fang tidak senang karena putranya itu adalah seorang garis keturunan bangsawan naga emas bercakar 5 yang membawa warisan klannya guys. Qin Yi pun berusaha menenangkan Ao Fang dan mengatakan kalau Wuming dan istrinya Rencu adalah pasangan yang saling mencintai. Segera Ao Fang menyuruh Qin Yi untuk tidak memanggilnya senior karena dia telah dianggap saudara sama si Wuming guys.
Jadi sekarang Ao Fang menganggap Qin Yi sebagai anak angkatnya gitu. Waduh, cepet banget dah. Segera Ao Fang mengajaknya untuk minum karena ini merupakan kesempatan yang menyenangkan. Hehe. Ini anak sama ayah sama-sama aja nih doyan minum-minum mereka. Kan kalau kalian ingat si Ao Ming juga suka minum guys. Dengan senang hati Qin Yi pun menerimanya dan mengatakan kalau dia bakal menemani paman Ao Fang untuk minum-minum. 贤侄，今日是喜事，要好好。近日得伯父垂青， Ya, Ao Fang begitu bahagia karena semenjak kenaikan penjat emas, dia sama sekali tidak pernah minum dengan senang hati guys. Sementara Sini Huang menjelaskan kalau penjat emas itu adalah salah satu penguasa utama alam bintang gelap guys. Jadi singkatnya ada sebuah tempat yang bernama Dark Stardom atau dunia bintang kegelapan yang dipimpin oleh 3 penguasa guys. Yaitu Raja Penjat Emas, Raja Luar Biasa Hitam, dan Raja Xuanchun Putih. Di antara mereka Raja Penjat Emas adalah yang terkuat, dan sekarang dia telah naik ke alam ilahi. Berarti berdasarkan nama ya guys ya, emas, hitam, dan putih. Tapi tidak lama dari itu datanglah seseorang yang ternyata itu adalah Nenek Lolo guys. Akhirnya kita bisa melihat sosoknya ya. Ni Huang segera mengadu kalau Ao Fang ini curang pada saat mau kalah di catur tadi. Hehehe. Udah kayak bocah aja mereka ya. Sementara Qin Yi tanpa basa-basi segera berterima kasih kepada Nenek Yihua karena dia sudah menyelamatkannya tadi. Sang Nenek Yihua melihatnya pun yakin kalau Qin Yi adalah seorang jenius yang hebat. Dia sempat mendengar banyak sekali rumor yang memuji kehebatan Qin Yi guys. Karena sekarang Qin Yi berada dalam masalah, Nenek Yihua pun ingin membantunya dalam kultivasi. Masalahnya lawannya adalah seorang Kaisar Yi dan Kaisar Iblis Tianjia yang sangat kuat. Tidak lama setelah itu Kaisar Yi pun datang mengunjungi bintang Moonlight Bay untuk bertemu dengan senior Qin Ti guys. Kaisar Yi meminta maaf karena anak buahnya Yu Fan yang menimbulkan masalah di wilayah senior Qin Ti. Namun dia datang ke sini dengan tujuan utama yaitu untuk mengambil Qin Yi. Dia sempat menjelaskan kalau Qin Yi itu sudah membantai murid-muridnya dan menasihati agar senior Qin Ti jangan sampai tertipu olehnya guys. Tapi senior Qin Ti tidak mendengarnya dan melindungi Qin Yi. Dia mengatakan kalau sekarang Qin Yi adalah tamunya. Jadi dia menyuruh si Kaisar Yi untuk kembali saja, tidak bertindak agresif kepada Qin Yi di wilayahnya guys. Namun Kaisar Yi tetap kekeh ingin mengambil Qin Yi dari sana. Dia sempat mengancam senior Qin Ti akan memutus tali perdamaian antar mereka guys. Wadidaw. Dendam sekali sampai mau perang loh, kacau sekali. Tidak ada pilihan, Nenek Yihua pun menasihati Qin Ti agar menyuruh Qin Yi segera kabur dari wilayahnya guys. Karena sang Nenek Yihua sudah mengatakan hal demikian, senior Qin Ti pun membantu Qin Yi untuk menteleportasikannya ke tempat lain. Yang dimana itu membuat Qin Yi hanya bisa berharap kepada senior Qin Ti agar menteleportasikannya ke tempat yang sangat-sangat jauh. Setelah itu senior Qin Ti mengajak Kaisar Yi untuk minum teh terlebih dahulu dan menjelaskan kalau Qin Yi itu sudah dia usir. Tapi Kaisar Yi masih menolak untuk pergi dari sana guys. Dan dia pun memanggil anak buahnya menanyakan apakah pasukan mereka sudah siap. Anak buahnya mengatakan ada 3 area teleportasi yang terhubung ke bintang Moonlight Bay. Dan 2 diantaranya sudah dijaga oleh 16 Kaisar Abadi yang sudah berkumpul guys. Sehingga Kaisar Yi pun segera memberikan perintah agar segera menemukan keberadaannya Qin Yi. Waduh. 20名，很好。传送阵共有3处，而概率最大的那处，2处早有16位星。发掘秦羽踪迹。 Di sisi lain, senior Qin Ti penasaran kenapa Nenek Yihua mengirimkan pesan kepada dirinya untuk menyuruh Qin Yi pergi dari wilayahnya guys. Dia menjelaskan kalau dirinya yakin pasti Qin Yi itu bisa melewati hal ini. Karena sebenarnya dia tahu Qin Yi memiliki harta legendaris di dalam tubuhnya guys. Wadidaw.
kita beralih kepada Shinji yang berteleportasi ke suatu tempat. Tidak lama dari itu, dia pun langsung diserang oleh seseorang guys, dan dia sudah dikepung oleh 22 kaisar abadi miliknya Kaisar Yi. Waduh, tidak ada jalan lain, Shinji pun mengeluarkan teknik miliknya untuk menyerang mereka dan mengambil kesempatan agar pergi dari sana. Tapi para kaisar itu menahan serangan milik Shinji dan mereka langsung segera mengejarnya guys. Kaisar Yi juga mengirimkan pesan kepada Shinji untuk menyerahkan spektrum binatang kepadanya. Tentu saja Shinji menolaknya dong dan tidak menyerah, memutuskan untuk kabur saja. Ceppai segera mengejarnya, dia tidak menyerah dan mulai menyerang guys. Dan tiba-tiba si Shinji menghilang begitu saja. Yang ternyata lagi dan lagi dia menggunakan teknik itu guys. Jadi dia menggunakan boneka immortalnya yang diberikan teknik transformasi untuk menyamar menjadi dirinya dan menariknya kembali ke pavilion Qingyun. Seakan-akan dia menghilang gitu guys, membuat semua orang kebingungan. Tapi Kaisar Yi sudah tahu teknik apa yang digunakan dan berhasil menemukan jejak Qingyun guys. Wadidaw. Segera Ceppai dan anak buahnya mengejar dirinya, tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba di depan Shinji muncullah Kaisar Iblis Tianya yang menghalanginya guys. Waduh, sekali ketemu dua kaisar tertinggi musuh bebuyutannya pula, kacau sekali. Tapi tunggu dulu dong, masih ada spoiler buat berikutnya nih. Pada intinya di episode selanjutnya di hari Senin minggu depan, kita bakal melihat Shinji yang bakal kejar-kejaran lagi dengan dua kaisar ini guys. Tapi tampaknya kali ini dia nggak bisa kabur dan mau tidak mau harus melawan mereka berdua. Jadi Shinji menggunakan pasukan spektrum binatangnya untuk bertarung guys. Namun ada juga naga merah yang datang di pertarungan itu. Hayu, siapakah kira-kira naga merah itu? Apakah itu kakaknya Aoming? Kita bakal tahu untuk episode selanjutnya di minggu depan ya guys ya. Saudara lagi nanti untuk episode 9-nya dan pastinya di minggu depan hanya di sini guys.